WBDC, West Borneo Deaf Community. Ya, nama saya Windy. Saya sebagai sekretaris di komunitas. Terima kasih sudah mengundang saya. Oke, jadi Mbak Windy ini adalah sekretaris dari komunitas tuli Kalimantan Barat. Windy itu ceweknya. Untuk teman-teman mohon bantuannya untuk di mute dulu ya, karena suaranya nanti kita nggak bisa fokus. Oke, Bang Fahmi, sebelumnya kita tanya dulu nih, Bang Fahmi, sebelumnya belajar bahasa isyarat tuh di mana? Kalau buat saya pertama kali belajar bahasa isyarat itu di Yogyakarta, di komunitas tuli di Yogyakarta. Ada namanya komunitas Deaf Art Community. Itu komunitas tuli yang bergerak di bidang seni, salah satunya seperti itu. Dari kampus atau di luar kampus? Itu di luar kampus, Bang. Di luar kampus. Pasca saya mengikuti kegiatan temu inklusi. Oke, jadi Mas Fahmi ini belajar di Yogyakarta ya, Mas ya, dari 2017. komunitas Deaf Art. Oke. Untuk Mbak Windy nih, Mbak Windy itu waktu belajar bahasa isyarat dan pendidikannya gimana tuh? Bisa diceritain nggak? Mulai dari inilah, awal masuk dari komunitas, bisa terpilih menjadi sekretaris komunitas tuli itu awal mulanya gimana gitu? Kalau saya dulu belum mengikuti kelas bahasa isyarat. Saya baru bergabung di komunitas kira-kira tahun 2019, baru bergabung komunitas tuli WBDC. Tapi belum mengikuti kelas isyaratnya. Saya belajar di Sindo karena Sibi nggak begitu banyak yang paham, dan banyak nggak ngerti dan sulit juga. Di Sindo itu bisa saya pahami dan lebih nyaman ketika saya mendapat wawasan baru. Di Sindo itu seperti identitas tuli, budaya tuli, dan sesuai dengan sejarah yang tuli yang dulu-dulu. Oke, jadi teman-teman dari pernyataan Mbak Windy ini menarik ya, ternyata ada beberapa bahasa tuli ini teman-teman. Ada Bisindo dan ada Sibi ya. Nah dari pernyataan dari Mbak Windy tadi dipaparkan bahwasannya Bisindo ini lebih nyaman buat kaum tuli daripada Sibi. Sementara sebenarnya kan Sibi ini adalah bahasa resmi ya, bahasa nasional dalam pendidikan untuk kaum yang bahasa isyarat nasional ya gitu. Kenapa bisa lebih nyaman ke Bisindo nih Mbak daripada Sibi? Oke, saya menjelaskan sedikit. Pertama, Sibi itu contoh kalau mau bilang ber itu ada kayak ada imbuhannya. Jadi tuli itu kayak seperti contoh berpulang. Teman-teman tuli menganggap itu meninggal. Jadi akhirnya dia konsepnya hilang. Oh jadi terus ketika di Bisindo itu kuat, banyak budaya. Salah satunya budaya visual. Teman-teman Bisindo atau budaya tuli kalimat Bisindo itu tidak mengikuti struktur Indonesia, tapi budaya tuli. Udah ada budaya sendiri atau kalimat sendiri. Kenapa? Betulnya dulu itu yang pertama tahun 1996. Maaf, 1969. Tuli pertama pakai bahasa Indonesia, terus orang dengar melihat, oh di Jakarta sudah ada isyarat, tapi berbeda-beda. Di semua daerah juga berbeda. Akhirnya tuli merasa gimana bingung, terus dia pergi ke luar negeri, dia masuk di kampus. Setelah itu pulang ke Indonesia, pemerintah pendidikan meresmikan tahun 1994
Tapi banyak teman-teman tuli diajarin pakai CB malah nggak paham. Malah maksud penjelasannya seperti apa nggak tahu juga. Seperti kurang pede ketika menggunakan bahasa CB dan banyak hambatan. Terus Laura dan Adi Baroto di Jakarta, kuliah di Hong Kong, melakukan riset tentang Bisindo, terus mau mengambil konsep Bisindo itu sebelumnya CB dikesampingkan terlebih dahulu. Terus dapatlah penelitian itu dan berusaha menyebarluaskan di Indonesia tahun 2004. Tapi masih proses. Di Kalimantan Barat belum ada penelitian. Baru mulai masuk 2016. Di Lydia itu datang ke Pontianak terus melihat teman-teman tuli di sini itu tertinggal. Akhirnya Lydia pernah pergi ke luar negeri, mengikuti model dev, terus melihat di sana itu memakai bahasa isyarat. Ketika pulang di Pontianak, mereka Lydia menyebarkan informasi bahasa isyarat ke teman-teman tuli Pontianak. Udah nggak ada Rusina. Oke teman-teman, mungkin dari Mas Fahmi tadi sambil menjelaskan tuh, mungkin bisa dirangkum atau dijelaskan ulang secara bahasanya Mas Fahmi mungkin. Jadi tadi dari pernyataan yang disampaikan oleh Mbak Windy tadi bisa diulang biar ini tahu tadi kan kita terputus kan. Nah, mungkin dari Mas Fahmi bisa diperjelas gitu. Dan dimaksud. Saya mencoba untuk merangkum sedikit apa yang dipaparkan dari Mbak Windy. Jadi menurut teman-teman tuli, CB itu seperti kurang dipahami oleh mereka karena adanya imbuhan, terus adanya konsep yang tidak sesuai sama Bisindo seperti itu. Dan CB lebih ke mengikuti struktur Indonesia. Tadi contoh kalimat yang diambil dari Mbak Windy itu kalimat berpulang. Nah, kalau di CB itu diisyaratkan imbuhan diisyaratkan, habis itu pulang juga diisyaratkan. Ada beberapa teman tuli yang paham kalimat itu menganggap itu meninggal. Karena berpulang menurut beberapa teman tuli itu meninggal. Kalau di Bisindo itu langsung ketika ada kalimat berpulang langsung diisyaratkan pulang seperti itu. Oke. Jadi begini teman-teman, dari pernyataan Mbak Windy dan juga Mas Fahmi, mohon dikoreksi kalau saya salah. Jadi sebenarnya para komunitas tuli ini lebih nyaman atau lebih enjoy menggunakan bahasa isyarat Bisindo, bukan CB. Jadi CB itu adalah bahasa universal di Indonesia yang diciptakan untuk menyatukan, tapi tanpa melihat kaum tuli ya, Bang Fahmi ya. Jadi dia menetapkan bahasa CB tanpa menggait komunitas tuli. Sementara komunitas tuli itu sebenarnya lebih nyaman ke Bisindo. Nah, kenapa bisa ada CB itu? Diawali dari orang-orang yang ingin penelitian ke luar negeri. Jadi dia dari orang Indonesia yang bisa mendengar dan bisa berbicara. Kemudian dia pergi kuliah untuk melakukan riset di luar negeri. Kemudian dia menciptakan lagi nih bahasa yang disebut bahasa CB. Nah, tapi dia menciptakan bahasa CB itu tidak ada koordinasi atau komunikasi bersama komunitas tuli. Jadi sehingga komunitas tuli ini juga agak aneh menggunakan bahasa CB. Padahal walaupun sebenarnya bahasa CB itu adalah bahasa nasionalnya ya. Tapi justru malah tidak mengenakan buat para komunitas tuli karena lebih enak menggunakan bahasa Bisindo. Karena Bisindo itu setiap gerakan punya makna gitu. Jadi dia punya makna tersendiri. Misalnya mau pulang, jadi setiap gerakan di dalam CB itu Bisindo itu udah punya artian gitu. Jadi nggak perlu ditambahin kayak imbuhan, kayak tadi kata Mas Fahmi, ada kalau misalnya mau pulang, berpulang. Nah, sebagian orang tuli itu beranggapan bahasanya berpulang itu adalah meninggal gitu. Padahal yang dimaksud dalam CB itu adalah balik kembali gitu ya Bang ya. Jadi dengan adanya imbuhan ini jadi agak sedikit membingungkan para kaum tuli ini gitu. Nah, aku pengen tahu juga nih Bang, kalau sistem pendidikan nih buat orang-orang tuli ini ada nggak, gimana sih
sistem pendidikannya, apakah mereka sekolah sama seperti orang normal atau enggak gitu. Dalam mereka sekolah tuh kayak belajar membaca, belajar, apakah dari dia masuk sekolah tuh yang pertama diajarin adalah bahasa isyarat dulu agar dia bisa berkomunikasi sesama mereka atau gimana gitu? Bisa dijelaskan Ya, pertanyaan ini lebih ke Mbak Windy ya? Mbak Windy-nya sebagai seorang tuli. Pengalaman saya 2019 ketika lulus sekolah, saya mau kerja. Terus saya mau mendapatkan akses pakai Bisindo untuk mengajar anak-anak tuli supaya anak-anak lebih nyaman. Tapi ditolak sama pihak sekolah. Komunitas teman-teman tuli masuk, terus saya masuk komunitas teman-teman tuli di WBDC, saya bergabung dan saya paham kurikulum, tapi belum ada kurikulum yang pas ya. Belum ada kurikulum yang pas. Oke, jadi gitu teman-teman. Perlu diketahui juga nih, Mbak Windy itu adalah salah satu guru di sekolah swasta untuk sekolah dengan berkebutuhan khusus saya. Nah, jadi Mbak Windy ini adalah guru. Jadi Mbak Windy ini dari seorang guru, dia juga meriset nih bagaimana pola pendidikan yang ada di Kalimantan Barat. Tadi kalau nggak salah aku juga pernah dengar dari penjelasan Mas Fahmi tadi bahwasannya ada siapa tadi yang penelitian di India apa? Ada Laura sama Laura. Adi. Itu Nah, Laura datang ke sini ya mengatakan bahwasannya pendidikan tuli di Indonesia tertinggal gitu ya. Ya, ketika dia setelah melakukan riset itu di Hong Kong. Kalau boleh tahu nih Bang, dari komunitas bahasa isyarat kemudian komunitas tuli, pernah nggak sih kalian bersama-sama berkoordinasi untuk menyampaikan bahwasannya CB ini kurang dipahami oleh kaum tuli kepada pemerintah gitu agar lebih didengar? Harusnya kan suatu kurikulum itu didasari dengan kayak seperti kenyamanan komunikasi ya. Kalau seandainya komunikasinya di dalamnya udah terdapat banyak miss, kemungkinan apa yang dituju juga nggak akan sampai karena terjadi miskomunikasi gitu. Apakah ada upaya seperti itu gitu? Mungkin dari Mas Fahmi dulu selaku bahasa isyarat pernah belajar di Art. Saya ketahui dari beberapa informasi teman-teman tuli pengguna Bisindo sudah disosialisasikan, sudah disampaikan, tapi katanya masih proses, Bang. Proses untuk ada upaya diresmikan Bisindo itu. Ada upaya sampai sekarang masih teman-teman tuli seperti Laura, Adi itu masih memperjuangkan untuk diresmikannya Bisindo. Seperti itu. Jadi dari Abang nih, Abang kan bisa kenal sama teman-teman tuli, masuk ke dalam komunitasnya. Itu gimana Bang cara perkenalannya di sini? Atau Abang masuk ke dalam komunitas tersebut? Atau berkenalan dengan satu orang tuli dulu, baru nanti ngajak-ngajak terus masuk komunitas? Sebelum nanti saya akan bertanya ke Mbak Windy. Jadi kalau diceritain asal muasalnya saya bisa kenal bahasa isyarat, saya bisa kenal teman-teman tuli, itu kayaknya panjang Bang. Itu dari tahun 2015. Kenapa tertarik gitu aja? Kenapa 2015 tertarik? Bang, 2015 saya sudah ketemu sama teman tuli. Dia salah satu aktivis juga di satu daerah. Kebetulan kuliahnya di Yogyakarta. 2015 ada kegiatan launching Hari Bahasa Isyarat itu di kampus di kampus UIN Sunan Kalijaga. Itu pertama kali saya ketemu teman tuli. Tapi ketika itu saya tidak tertarik, seperti cuek gitu Bang. Cuek ketika ketemu sama teman tuli, melihat bahasa isyarat, saya karena tidak paham ya. Saya tidak paham dan tidak tahu, akhirnya saya ketemu lagi teman-teman tuli di tahun 2016 di kegiatan Temu Inklusi. Nah, di situ saya mulai timbul ketertarikan terhadap bahasa isyarat. Karena saya melihat betapa bahagianya, betapa ekspresinya mereka ketika bertemu sama sesama mereka, ataupun bertemu orang dengar yang bisa bahasa isyarat. Dan muncul kayak tantangan tersendiri, Bang. Untuk Mbak Windy nih, sekarang kan jadi sekretaris nih Mbak Windy ya di komunitas tuli Kalimantan Barat. Itu kalau dari misalnya aku punya teman tuli tapi dia belum tahu ada komunitas ini,
Itu apa aja sih syaratnya biar bisa gabung di komunitas tersebut? Atau ada misalnya orang normal yang ingin masuk ke dalam komunitas tersebut gimana? Bisa atau enggaknya gitu? Dan caranya gimana? Oke, saya coba jelaskan. Jika kalian mau mendaftar di komunitas, cukup kirim via DM IG atau masyarakat dengar mau bergabung. Boleh ikut juga komunitas klik. Seperti itu. Komunitas apa? Klik katanya. Klik. Kerabat peduli inklusi. Oke, jadi siapa terbuka buat umum ya? Terbuka buat umum. Ya, buat umum. Aduh. Untuk orang umum mungkin bisa ke klik dulu, terus nanti bisa bekerja sama bersama komunitas tuli dengan kerabat tuli. Oke teman-teman, kita akan ada sesi tanya nih. Nanti teman-teman bisa bertanya secara langsung ya, jadi aktifin kamera baru bertanya. Karena ini juga ada sesi beberapa yang bisa menanyakan dengan pertanyaan yang bagus, akan kita beri hadiah. Jadi silakan aktifkan kamera lalu silakan bertanya. Dan mungkin teman-teman ada yang penasaran nih, sebenarnya bahasa isyarat itu sama seperti bahasa daerah ya Bang ya, banyak gitu ya, banyak modelnya. Setiap daerah yang saya tahu ya, setiap daerah itu punya bahasa. This meeting is being recorded. Continue. Oke. Ada yang ingin bertanya silakan diaktifin kameranya. Ya, Mbak Rahel gitu. Mungkin Mbak Rahel silakan dibuka suaranya. Halo. Ya. Ya, suara saya sudah terjelas dengan baik ya. Izinkan saya bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rahel Lasmi. Perkenalkan saya dari Jakarta. Saya ingin bertanya, Pak, apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh saudara kita yang tuli dan bisu ini dalam bersosialisasi atau belajar bahasa isyarat? Kemudian saya ingin bertanya, bagaimana sih cara orang awam mengetahui bahwa bahasa isyarat ini dimengerti gitu, apa maksud apa yang sedang dibicarakan, kemudian maksud tujuannya. Lalu pertanyaan saya yang terakhir Kak, apa saja sih, bagaimana sih ruang untuk saudara kita yang tuli dan bisu ini agar bisa bersosialisasi seperti masyarakat pada umumnya? Terima kasih. Dari pertanyaan ketiga dulu mungkin ya. Mungkin nanti untuk next bisa ditampilin di pin juga ya penanyanya. Jadi kita bisa. Pertanyaan terakhir itu lebih menarik. Seberapa tadi kesempatan untuk para kaum tuli bersosialisasi dengan masyarakat normal gitu. Apakah ada kayak ada batasan nih, ada blok di antara mereka sehingga ada beberapa hal yang membuat kaum tuli ini sulit untuk bersosialisasi dengan kaum normal gitu. Oke. Cara untuk masuk. Mungkin yang pertama mau ketemu sama teman terlebih dahulu, teman tuli dulu, terus belajar bahasa isyarat. Orang dengar yang mau belajar isyarat, tapi harap menunggu tim kelas isyarat terlebih dahulu untuk buka kelas, kemudian bisa disosialisasikan ke teman-teman dengar. Kenapa? Pengalaman saya terkait hambatan komunikasi, itu yang pertama, masker. Jadi saya kalau mau ngobrol sama orang itu susah karena pakai masker. Terus yang komunikasi melalui tulisan. Kadang ada bahasa yang tinggi, jadi saya kurang paham. Jadi saya berharap akses untuk ada penerjemah di situ.
Oke, jadi memang masih ada ini ya blok-blok misalnya yang sulit Ya, dimasuki. dimasukin oleh kaum tuli, mulai dari misalnya kayak bahasa orangnya memakai masker, jadi gerak bibirnya susah buat dipahami. Kemudian ada melalui tulisan yang Tulisan kemudian yang tulisannya itu bahasanya terlalu tinggi sehingga juga sulit dipahami gitu. Oke, untuk pertanyaan pertama kedua apa tadi ya, lupa. Jadi oke, boleh dinaikin lagi Mas Dita untuk pertanyaannya. Nih, kita tentang turunin lagi, Mbak. Mas, ada pertanyaan bagus tadi ini. Lagi turun lagi. Ke bawah, ke bawah. Ke bawah ya. Nah, mungkin diminum dulu. Silakan diminum, kita minum dulu santai. Terus mau bertanya Kak nih. Yang soal ini. Mau bertanya Kak, bagaimana sebagai generasi muda menghadapi sikap persekusi buat sewenang-wenang, buat orang yang suka berbuat sewenang-wenang itu, orang lain terhadap penyandang disabilitas, dan apa yang memotivasi kakak-kakak di Sindo membuat komunitas bahasa isyarat sangat terinspirasi orang-orang yang bergelut di dalamnya. Oh, ini kayaknya pertanyaan cuma satu, sisanya adalah motivasi ya, semangat buat kakak. Jadi gimana sih cara mereka dalam menghadapi kayak persekusi gitu ke Mbak kami, kayak apa ya, ejekan gitu, gimana biasanya untuk ini? Saya melihat di luar negeri, di Amerika pendidikannya udah bagus. Undang-undangnya juga udah diresmikan. Dari TK kecil sampai dewasa, disabilitas di sana orang umum disabilitas kebingungan bisa langsung dibantu. Oh, jadi kesadarannya lebih cepat. Teman-teman disabilitas juga bisa bersosialisasi, tapi di Indonesia belum, kondisinya berbeda. Karena pendidikan disabilitas ataupun pendidikan khusus tuli itu masih belum ada, dan teman-teman dengar juga masih belum sadar terkait kemampuan disabilitas tersebut. Jadi perlu diingat juga teman-teman bahwasannya di Indonesia itu kesadaran dari teman-teman yang normal itu masih kurang dalam kayak peduli bahwasannya kita nih sama gitu loh. Jadi kurang pengen tahu, kurang peduli, kurang mencari tahu juga gitu. Jadi mereka tuh kayak cuek-cuek aja gitu. Padahal untuk mereka belajar bahasa itu udah ada gitu, cuman mereka belum tertarik aja gitu. Jadi sehingga masih aja gitu kesulitan para apa ya, komunitas tuli ini untuk bersosialisasi. Berbeda dengan di Amerika, katanya kalau di Amerika begitu ada orang kesulitan itu udah bisa langsung diterjemahin atau langsung direspon, karena di sana dari kecil hingga sampai besar itu udah ada pendidikannya, mau normal ataupun orang tuli maupun yang normal gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Sebenarnya harapannya ada nggak sih kayak mengajukan gitu kan, untuk biar ini kan seharusnya ada uji materi nih. Ada nggak dari teman-teman komunitas, dari Mas Fahmi lah, komunitas itu untuk mengajukan pemerintah bahwasan kalau di sekolah tuh, kalau nggak salah aku ada namanya muatan lokal. Aku nggak tahu sih kurikulum sekarang itu masih ada atau enggak. Pernah nggak ngajuin untuk mulok itu di sekolah dasar lah ya, nggak usah yang SMP. Ngajukan bahwasanya anak-anak SD itu harus bisa loh belajar ini. Jadi saat mereka ketemu dengan komunitas tuli ini, mereka nggak kebingungan gitu, bisa ada nggak upaya seperti itu gitu. Karena aku lihat bahwasanya nggak ada kewajiban atau nggak ada kayak dari pemerintah tuh yang mengajak gitu, ayo belajar bahasa isyarat nih gitu, biar kamu bisa berkomunikasi dengan teman-teman tuli gitu. Kayaknya belum ada nih dari Mas Fahmi nih, mungkin dari komunitas bahasa isyarat ada, pernah nggak mengajukan itu agar orang-orang tuli ini juga merasa terangkuli gitu dengan adanya ini? Mungkin Mas Fahmi? Setahu saya ini Bang masih diupayakan. Kalau upaya untuk menerapkan muatan lokal pasti ada dari teman-teman tuli sendiri. Karena itu bisa kita lihat di aktivitas atau kegiatan teman-teman tuli itu masih tetap mensosialisasikan bahasa isyarat.
Boleh teman-teman silakan langsung aktifin mic-nya aja ya, nanti dari operator kami yang akan memilih mute siapa duluan. Jadi silakan aktifin aja. Halo Kak. Ya, silakan. Iya. Tadi aku merasa kayak kurang gitu Kak. Kalau misalnya saudara Itu ke mute suaranya Mbak Rahel. Iya, saudara kita yang tuli ini Kak, untuk bersosialisasi dengan masyarakat awam gitu, misalnya ingin melakukan hobinya atau berbisnis, bagaimana sih caranya masyarakat awam ini dapat menerima gitu? Karena kan masyarakat awam kurang mengerti bahasa isyarat, dan memang sekolah bahasa isyarat kan sangat dikhususkan banget ya Kak. Nah kalau misalnya saudara kita yang tuli ini ingin berbisnis atau memang memiliki bisnis gitu, atau melakukan hobinya, nah gitu bagaimana cara masyarakat mau mengetahui Kak? Mau pencerahannya Kak? Oke, jadi gimana itu? Aku ambil garis besarnya aja. Apakah space bagi kaum tuli ini untuk lapangan pekerjaan itu sudah diperhatikan oleh pemerintah, Bang? Jadi kalau misalnya orang normal kan kerja ya ngelamar gitu. Ada nggak sih kayak perhatian khusus buat dari pemerintah tuh bahasanya di setiap instansi atau perusahaan kayak BUMN, perusahaan pemerintahan, ada nggak sih dia harus kamu harus memperkerjakan ini ya gitu? Ada nggak upaya seperti itu tuh? Setahu abang aja sih. Mungkin dari mbaknya juga nggak apa-apa. Kalau cara-cara syarat, maaf, masih agak bingung. Bentar Bang ya. Iya nggak apa-apa. Atau diselesain nanti baru dijelasin nggak? Untuk orang umum yang mau belajar bahasa isyarat, Moment. maaf. Ya, maaf belum paham adanya Bang. Atas pertanyaannya. Atas pertanyaannya dan jawabannya. Oke, jadi masih bingung jawabannya Mbak ya, Mbak Rahel. Mohon maaf sebelumnya. Nanti bisa DM langsung ya, atau ke IG-nya WBS, nanti akan dibantu jawab oleh tim WBS yang lain gitu. Mungkin Mbak Windy-nya lagi bingung untuk ini karena itu kan kaitannya dengan kayak apa ya, jawaban yang mungkin bisa menggeneralisasikan lah gitu. Jadi takutnya salah-salah jawab gitu. Jadi di skip dulu. Itu untuk space kesempatan berkarir lah ya. Jadi nanti akan dijawab. Oke, mungkin ada yang lain nih. Oh iya, ada yang ingin bertanya? Kalau enggak kita lanjut dulu nih. Dari siapa ini? Ya, langsung aja diaktifin ininya, mic-nya. Sudah Kak. Oke, ya. Saya izin Mbak. bertanya. Ya, Mbak Saya izin Mbak bertanya. Ruth dulu ya. Iya. Silakan Mbak Ruth. Iya. Kan untuk teman-teman kita yang berkebutuhan khusus ini sendiri kan ada berbeda-beda ya. Misalnya kayak tunanetra, yang tuli, tunarungu gitu. Mau nanya tuh, apakah seberapa sulit sih mereka untuk bisa mempelajari bahasa isyarat itu sendiri gitu? Karena kan Boleh, dengan keterbatasan. boleh dibuka maskernya Mbak, agak nggak jelas. Atau Mas Dita bisa ini kencengin volumenya. Bukan yang itu di bawah. Karena kan ya, karena tentunya dengan segala keterbatasan itu tentunya kan tidak semudah itu ya untuk belajar gitu. Bahkan kita yang seperti ini aja kadang kesulitan untuk belajar gitu. Namun nanya dong, kesulitan terbesar teman-teman kita yang berkebutuhan khusus untuk bisa belajar itu apa, dan butuh berapa lama sih mereka untuk bisa belajar itu gitu? Apakah bisa otodidak atau memang harus kursus nanti supaya dapat sertifikat atau masuk? Intinya untuk si penerjemah yang belajar atau untuk yang komunitas tulinya dalam belajar? Berkebutuhan khusus untuk dapat mempelajari bahasa isyarat.
disabilitas lain berarti ya. Oh, untuk teman tuli berarti ya. Jadi Ya, betul. orang tuli, komunitas tuli itu belajar apa? Belajar untuk apakah orang yang tuli itu sudah paham dengan bahasa tuli atau mereka harus belajar lagi untuk bisa saling mengerti sesama orang tuli gitu. Kan biasanya ada ibu-ibu yang mungkin kurang beruntung dengan pendidikan, dia menciptakan bahasa isyarat sendiri dengan anaknya. Misalnya mau minum gini, mau pergi dia gini. Apakah itu nanti mereka akan diajarin seperti bahasa Bisindo juga gitu, agar sesama tuli ini bisa saling memahami gitu. Iya, terus kesulitannya apa gitu, Kak? Nah, kesulitannya Untuk bisa apa? belajar Kan gitu. Mbak Windy ini seorang guru ya yang mengajarkan ya. Kesulitannya tuh apa Mbak Windy untuk mengajari para kaum tuli dalam belajar? Mana? Iya. Yuk, Kak. Yang pertama, pilih bahasa Bisindo yang Berapa? dipahami terlebih dahulu. Tahu tua. Orang tua ketika tidak paham berkomunikasi, nanti harus mengikuti kelas isyarat terlebih dahulu. Masuk komunitas, masuk. Apa itu? Bukan bahasa yang terlalu tinggi, tapi bahasa yang sederhana. Dan Bisindo itu lebih kuat ke visual, contoh minum atau menunjukkan gambar hewan. Ini hewan, gajah. Jadi visual terlebih dahulu dari kecil. Kalau pakai tulisan sulit, itu bukan hambatan. Umur 10 tahun ke bawah lebih cepat pakai bahasa gambar. Nah, tulisan kurang begitu paham. Jadi gitu Mbak Ruth tadi ya pertanyaannya. Jadi untuk cara belajarnya mereka itu adalah orang tuanya dulu diedukasi agar mengerti, baru nanti ke anaknya gitu. Kemudian untuk metode pembelajarannya, mereka lebih ke arah visual karena umur 10 tahun ke bawah itu mereka lebih mudah belajar menggunakan gambar-gambar gitu. Nah, Bisindo itu juga yang diajarkan pertama-tama adalah bahasa yang sederhana. Jadi bahasa yang kemungkinan sering digunakan sehari-hari lah gitu. Jadi yang sederhana dulu yang diajarin kayak kamu mau makan, kamu mau minum. Jadi orang tuanya juga diajarkan sehingga nanti si anak ini bisa berkomunikasi juga sama ibu. Jadi ketika anak ini butuh sesuatu, si anak bisa mengekspresikan kemauannya dan si orang tua bisa menangkap apa yang diinginkan oleh sang anak itu. Jadi tidak hanya sang anak tapi juga orang tua juga dibimbing gitu ya Bang ya. Nah, oleh karena itulah tadi salah satu alasan kenapa Bisindo itu lebih nyaman bagi kaum tuli dibandingkan CB itu karena Bisindo itu visual juga, jadi ada setiap gerakan itu mempunyai makna, benar nggak Bang? Oh gitu. Oke, aku ada pertanyaan titipan nih dari temanku. Ini terkait tentang perspektif sih Bang. Kenapa para kaum tuli itu kurang nyaman dipanggil tunarungu? Malah lebih nyaman dipanggil tuli gitu. Mungkin aku masih ini ya. Aku awalnya juga agak ini kan waktu bikin posternya dari Abang. Mungkin aku salah satu orang yang kayaknya gagal paham terkait tentang ini gitu. Mungkin bisa dijelaskan Bang Indi. Oke, pengalaman saya dulu pas tunarungu dari guru mengajarkan jangan pakai kata tuli. Seperti kasar, pakainya tunarungu. Saya merasa seperti ada hambatan komunikasi dan tidak ada isyarat. Seperti pakai oral terus. Yang ya, tunarungu lebih cenderung pakai vokal Bang. Yang kedua, gaslik seperti komunitas masuk ke teman tuli masuk ke komunitas terus tertolak seperti terasa diskriminasi, akhirnya merasa tidak nyaman, tidak didebatkan, tidak bisa pede juga, tidak bisa ketemu sama orang, berkomunikasi juga tidak bisa, malu. Selanjutnya komunitas tuli harganya di 135.
Oh, panggil. Komunitas tuli mengajak. Sebetulnya nggak tahu awalnya itu budaya tuli itu apa. Budaya identitas tuli juga apa. Saya mau belajar pelan-pelan. Ini nyaman memakai bahasa isyarat. Terus saya merasa bangga dengan sebutan tuli. Dulu ada nama tuli pertama, kemudian lama-kelamaan orang lain melihat bahasa tuli, kata tuli itu kasar, akhirnya pemerintah itu mengubah kata tuli itu menjadi tuna. Nah, tuna itu ketika dibahasakan itu seperti artinya rusak, kerusakan pendengaran, tunarungu. Itu karena nggak cocok dan tidak melibatkan teman tuli juga ketika merumuskan kata itu, buat kata itu. Orang Islam ya seperti itu, seperti ada undang-undang dari pemerintah yang tidak melibatkan teman tuli. Oke. Ini kalau aku lihat dari tadi ini ternyata Mbak Windy ini adalah seseorang kayak selain guru dia bisa jadi aktivis juga ya, karena dari pembicaraan yang tadi kita lakukan Mbak Windy ini terus melakukan riset sepertinya gitu. Jadi aku agak kagum gitu. Jadi mereka juga melakukan riset untuk kaum mereka sendiri gitu. Jadi bisa mengangkat lah ya Bang ya untuk disondingkan kepada pemerintah gitu. Jadi itu tadi alasan kenapa orang tuli lebih enak dipanggil tuli ketimbang dipanggil tunarungu, karena tuna itu artinya rusak ya Bang ya. Dan katanya tadi yang dapat saya ambil dari sedikit, mereka nggak menganggap apa dari lahir itu merasa kerusakan pendengaran, tapi emang itu identitas mereka. Oke, sebagai jadi seorang tuli. Jadi tuli itu mereka emang itu identitas mereka, jadi nggak perlu merasa canggung untuk kayak dihalus-haluskan, karena memang dari lahir mereka itu nggak merasakan ada kerusakan di dalam pendengaran mereka gitu. Jadi emang udah identitas mereka gitu. Kalau tunarungu kan berarti rusak, jadi pernah dengar gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Silakan yang ingin bertanya lagi, Dian Islamiyah. Mungkin Mbak Dian Islamiyah boleh di ini, atau Mbak Fitria Dewi. Saya deh Kak. Ya, boleh Mbak ini dulu. Mbak Ruslina dulu ya. Dari tadi udah mencoba Mbak Fitria abis ini ya. Halo. Ya, silakan Mbak Ruslina. Ya. Bagaimana caranya mengerti bahasa lain selain bahasa Indonesia menggunakan bahasa isyarat? Apakah semua bahasa isyarat itu sama? Misalnya bahasa isyarat untuk bahasa Indonesia dengan bahasa isyarat untuk bahasa Inggris. Dah, itu aja ya Mbak ya. Iya. Mbak Ruslina dari mana Mbak Ruslina? Jakarta. Jakarta. Ini sekolah atau kerja Mbak? Sekolah. Oke, masih sekolah ya. Ya, jadi tadi sebenarnya udah dijelasin sih dari ini, karena memang bahasa isyarat itu banyak Mbak. Jadi nggak cuma satu, bahkan di setiap daerah itu juga punya bahasa isyaratnya masing-masing gitu. Jadi karena aku pernah dengar juga dari Mas Fahmi bahwasannya dulu waktu zaman kemerdekaan Indonesia itu setiap orang kan belum dapat pendidikan, jadi mereka tuh memang udah menciptakan bahasa isyaratnya masing-masing gitu. Jadi Bisindo ada itu untuk mengajak teman-teman agar bisa berkomunikasi satu sama lain sesama tuli gitu ya Bang ya. Jadi menguniversalkan lah gitu. Kemudian masuklah CB ini gitu ya, tanpa melibatkan para komunitas tuli, membuat bahasa sendiri sehingga bahasa ini sulit dipahami oleh mereka yang sudah mengerti dengan Bisindo gitu. Gitu Mbak ini. Aku bantu jawab ya. Mungkin ada yang lain. Silakan Mbak Fitria Dewi. Halo, selamat sore. Ya, sore Mbak. Ya, selamat sore Mbak Windy, Mas Irfan, Mas Gary. Ya, saya mau tanya. Jadi pernah saya itu baca katanya kalau masih ada gap yang cukup signifikan dalam akses media bagi komunitas tuli di Indonesia. Padahal kalau untuk media di Indonesia itu kan komunitas tuli inginnya kan pasti ada terjemahan dan subtitle. Nah, kenapa sampai ada jarak aksesibilitas media pada komunitas itu
kok sampai berjarak, mengapa bisa terjadi, dan apa sih yang bisa dilakukan oleh komunitas agar tidak ada gap yang seperti itu. Lalu saya penasaran sih sama tadi yang Mas Irfan. Mas Irfan kan sebagai juru bahasa isyarat. Biasanya Mas, apa yang bisa dilakukan oleh juru bahasa isyarat jika berhadapan dengan bahasa tinggi ketika harus mentranslate sesuatu? Oke. Iya. Makasih Mbak Rita, cukup bagus ya pertanyaannya. Sama-sama. Ada upaya nggak sih terkait tentang gap komunikasi di media yang mungkin melihat kebenaran berita, kondisi negara dan lain-lain itu adalah salah satu hak yang setiap warga negara wajib ketahui ya. Nah, dengan adanya media yang biasa kurang memperhatikan bahwasannya mereka tuh informasi yang mereka sampaikan tuh bukan hanya untuk orang yang bisa mendengar gitu, tapi untuk orang tua juga. Ada nggak upaya untuk masuk situ bahwasanya, ayo dong setiap media bikinlah kalian setiap pemberitaan itu ada penerjemahnya gitu. Ada nggak sih upaya seperti itu dari kalian komunitas penerjemah? Ada, upaya itu ada. Menjelaskan dulu tahun 2017 tanggal 17 bulan 2 Kameranya tahun mati. 2017 bangun PBDC. Sudah disosialisasikan, sudah dijelaskan pemerintah dan orang-orang umum, tapi tidak paham karena melihat bahasa isyarat itu seperti bahasa kera monyet. Terus dijelaskan lagi terus menerus. Maaf, seniornya bilang pernah sama Lydia, terus sama teman-teman tim IG gue tanya. IG Digor ke IG. Digor dibuka kelas bahasa isyarat untuk kelas umum, tapi teman-teman dengar itu tidak seperti tertarik atau melihat bahasa isyarat. Ada beberapa aja yang tertarik dan melihat. Terus tapi sudah dicoba dijelaskan, cuman mohon maaf terbatas untuk menjawabnya. Semoga kedepannya bisa tetap berusaha dan lebih giat lagi untuk mensosialisasi Bisindo. Mendapat di TV itu akses pakai CB, ada beberapa pakai CB. Kadang-kadang dari pemerintah itu minta dari penerjemah CB. Tapi mungkin kedepannya saya berharap semoga bisa, insya Allah nanti ada kerjasama dengan Bisindo, bentuk Bisindo. Oke, jadi begitu Mbak. Jadi memang apa? Gimana? Lanjut. Coba jawab yang tadi, yang kedua kan buat saya ketika ada bahasa tinggi itu bagaimana cara terjemahinnya. Itu ini Kak, emang sangat susah ketika ada bahasa yang lebih tinggi. Jadi si penerjemah, teman-teman penerjemah itu harus berusaha untuk mencari bahasa sederhananya seperti itu, ataupun bahasa ringannya yang bisa dipahamin sama teman-teman tuli. Jadi tugasnya juga banyak dan berat gitu. Begitu Kak. Jadi gitu ya Mbak Fitria. Jadi udah ada upaya dari mereka untuk mensondingkan ini kepada media-media. Hanya saja ketika mereka ingin menyediakan untuk penerjemah nih, dari pemerintah itu memintanya justru yang ditampilkan adalah bahasa CB bukan Bisindo gitu. Jadi sehingga banyak hal yang belum dimengerti dari komunitas tuli ini. Tapi udah ada upaya untuk mensondingkan kembali agar yang ditampilkan adalah bahasa Bisindo gitu. Jadi kemudian untuk pertanyaan kedua, ada kesulitan, memang ada kesulitan kata Mas Fahmi ya. Jadi memang agak sulit, itulah tantangannya. Jadi yang membuat Mas Fahmi terus mau belajar ya Mas ya. Iya, untuk sampai sekarang untuk memahami gitu. Terus ini dalam komunitas itu ada dapat bantuan dari pemerintah nggak, seperti kayak pelatihan kerajinan agar mereka, kita ngomongin kayak gini aja ya Bang ya.
di dunia pekerjaan nih. Kan belum ada kayak istilahnya space yang mereka untuk kaum tuli itu belum terlalu banyak yang bisa masuk ke dalam perusahaan-perusahaan gitu. Apakah dari pemerintah itu sudah menyadarin bahwasanya ada hal seperti ini, jadi para komunitas tuli ini dibina gitu untuk kayak dapat pembinaan atau pelatihan agar mereka tuh bisa mandiri. Ada nggak sih di dalam komunitas yang Mbak Windy yang Mbak Windy selaku sekretarisnya itu, ada nggak pelatihan itu? Saya melihat di komunitas tuli ada kemampuan. Cowok, ya, komunitas cowok tuli, umurnya kira-kira 16 tahun. Saya melihat ada kemampuan bisa kerja di bengkel. Saya pernah ada kerusakan di motor, terus saya mengajak ada teman tuli yang bisa bantu cowok untuk memperbaiki servis motor itu. Oh, YouTube. Oh ya, kadang-kadang teman-teman tuh ada yang lihat dari YouTube. Terus kedua ada juga salon, teman-teman tuli yang kerja di salon seperti Lydia. Ada beberapa teman tuli yang lain juga yang punya kemampuan yang sama, tapi saya belum pernah ketemu. Ada juga yang punya dapat pelatihan masak, tapi di Indonesia walaupun bisa masak tapi tidak bisa mendengar ketika ada suara gas atau apa, itu yang boleh saya ini Pak. Kalau untuk pelatihan dari pemerintah gitu di dalam komunitas itu ada nggak dapat bantuan pelatihan di dalam komunitasnya? Oh, belum ada tuh teman-temannya, jadi emang belum ada pelatihan kayak pembinaan gitu untuk kayak melatih gitu. Jadi mereka tuh belajar sendiri dari YouTube. Ya, benar. Jadi mereka kebanyakan tuh belajar otodidak lewat YouTube. Mungkin mereka ke salon belajar untuk nyalon gitu. Jadi memang belum ada perhatian khusus dari. Mungkin ada ya, aku nggak berani ngomong belum ada. Mungkin ada, cuma belum merata gitu ya. Jadi kayak gitu. Mungkin pesannya sih kalau dari aku ya, mungkin ada dari instansi pemerintah gitu, bisa lagi kembalilah untuk turun mendengar gitu, mendengar dan coba mengayomi gitu, bahwasannya mereka membutuhkan kalian gitu. Oke, ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Ini Mbak. Bisa. Oke, siapa ini? Halo. Ya, silakan Mas. Halo, Kak. Ini ya. Ya, Mbak Islami, Dian Islami. Iya Kak, izin bertanya, kan saya lalu mahasiswa sempat mengunjungi penyandang disabilitas. Saat itu kami menanyakan apakah ada payung hukum yang melindungi orang-orang penyandang disabilitas tersebut, akan tetapi saat itu kami tidak dijawab. Jadi mungkin kakak bisa bantu menjawab, dan lebih ke pengalaman juga sih, saya ingin mau tanyakan siapa sih yang memotivasi Kak Irfan dan Kak Windy sehingga minat terjun di dunia ini Kak, yang masalah penyandang disabilitas mengenai bahasa isyarat. Apa sih motivasi, atau ada orang yang memotivasi kakak seperti itu? Bentar Mbak, payung hukum yang dimaksud ini payung hukum apa nih gitu? Maksudnya Kak, perlindungan terhadap orang-orang yang ya, maksudnya perlindungan seperti apa gitu? Kayak hak kan, berjalan kah, atau hak dalam mendapatkan pekerjaan yang sama kah, atau apa? Misalnya bisa sama rata dengan masyarakat yang normal seperti itu, orang-orang normal. Hak dan kewajibannya seperti itu. Aku kalau masalah hukum ya, aku bantu jawab aja ya. Jadi sebenarnya udah ada payung hukumnya Mbak dari UUD yang kayak
kesetaraan. Sebenarnya Pancasila itu juga adalah salah satu dasar gitu. Jadi sudah ada, cuman aplikasinya belum berjalan gitu aja. Belum berjalan secara maksimal untuk payung hukum ya Mbak. Karena kita bukan expert di bidang itu, jadi kita hanya memberitahukan sekilas aja nih bahwasanya udah ada gitu. Bahwasanya hak asasi manusia itu seperti hak untuk hidup, hak untuk dapat pekerjaan yang layak, hak dapat pendidikan yang layak, itu udah ada gitu. Udah ada dimuat di dalam undang-undang kita gitu. Cuman gimana menjalankannya mungkin itu penilaian dari kita masing-masing lah, kembali ke kita masing-masing apakah kita nilai itu udah maksimal atau belum gitu. Kemudian tadi pertanyaan buat Mas Fahmi, apa yang memotivasi buat belajar seperti ini? Ini udah sebenarnya, tapi diulang lagi ya. Ya, jadi motivasi terbesar saya untuk tetap belajar bahasa isyarat ya karena teman-teman tuli sendiri. Karena menurut saya teman-teman tuli juga harus ataupun kita tetap harus mendampingi teman tuli karena kita nggak bisa bergerak tanpa teman-teman tuli seperti itu. Dan teman-teman tuli juga ada di Indonesia, jadi kita harus bersama-sama bergerak dan bersama-sama bermasyarakat. Oke. Ya, gitu ya teman-teman. Ada lagi yang ingin bertanya? Karena kita bentar lagi jam 5 kita sudahi ini. Ya, Bang Budi Setiawan, silakan Bang Budi. Langsung dipertanya. Selamat sore. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Apakah ada UMKM yang dikelola komunitas tuli di Kalbar sehingga bakat dan potensi yang mereka miliki dapat tersalurkan dengan baik? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang bagus. Mohon untuk Mbak Rika di Mas Budi Setiawan di note. Pertanyaannya bagus. Ada nggak UMKM yang memang didirikan oleh komunitas tuli untuk melatih para kaum tuli dalam mengembangkan bakatnya, mungkin menyalurkan bakatnya? Ada nggak UMKM-nya di Kalbar untuk sementara ini? Di Pontianak? Di Pontianak. Di Kalbar aja nggak apa-apa, biar lebih luas. Kalau di Kalimantan Barat, dulu 2016 belum ada. UMKM belum ada. Oke, belum ada. Mungkin dari Mas Fahmi ingin mencoba untuk mengajukan? Ya. Ada nggak sih ide? Atau kalau boleh tahu berapa sih member komunitas di Kalimantan ini? Membernya ada berapa banyak? Anggotanya ada 150 orang. Ada 150. Ya. Pernah nggak sih kalian berpikir kayak kita udah banyak nih membernya, yuk kita diriin sesuatu? Aku kan basicnya dulu tuh pekerja di rumah sakit nih. Aku juga masuk di komunitas lansia. Jadi di komunitas lansia itu kita ngajarin mereka kayak bikin keset, bikin sapu. Yang itu nanti mereka bisa jual lagi. Kemudian keuntungannya untuk mengembangkan usaha. Apakah dari Mas Fahmi atau Mbak Windy sudah melakukan hal serupa gitu untuk kayak agar perkumpulan komunitas ini menghasilkan gitu? Ada nggak? Untuk belajar mulai berbisnis gitu? Sudah ada? Saya mencoba coba sedikit menjawab. Di pertama saya pas ngikut kelas isyarat di Pontianak, itu teman-teman tuli sudah ada kesadaran berbisnis. Bisa dilihat dengan teman-teman tuli menjual merchandise berupa pakaian, pin sama satu lagi stiker isyarat seperti itu. Nah, keuntungan itu masuk ke komunitas. Tapi sekarang ini tidak tahu itu belum jalan lagi ya. Okay. Siap, sebenarnya dari komunitas tuli ini sudah belajar berbisnis, sudah belajar kayak ekonomi kreatif lah ya, kalau kita berjualan pin dan stiker, baju gitu. Cuman mereka belum ada dinaungi lembaga UMKM gitu. Jadi memang belum ada UMKM yang memang memberdayakan mereka gitu. Harusnya nanti kita bikin ya Bang ya. Mudah-mudahan selesai podcast ini ada nih gitu salah satu masyarakat dari Pontianak atau Kalbar yang punya inisiatif
wah belum ada nih, jadi kita harus ada nih gitu. Nanti kita juga akan mention ke mungkin Pemprov atau Pemkotnya supaya mungkin lebih diperhatikan lagi nih. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih nih. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, tadi pertanyaan lumayan bagus itu. Ada pertanyaan lagi? Mungkin yang teman-teman di Instagram juga bisa bertanya ya, karena kita juga memantau ini komen lumayan banyak yang nonton, tapi ini nggak ada yang bertanya gitu. Ya, silakan yang ingin bertanya lagi. Jen Abigail, boleh Jen Abigail? Halo Kak, selamat sore. Ya, selamat sore. Silakan Mbak Jen Abigail untuk videonya diaktifin Mbak. Yang nanya siapa? Iya, selamat sore. Aku Jen. Tadi aku sempat ke logout. Aku mau izin bertanya. Ini nggak tahu udah ditanyakan apa enggak. Pertanyaan aku itu, bagaimana sih saat ini tuh teman-teman atau komunitas tuli itu dapat kesetaraan dalam hal pekerjaan gitu? Ya, seperti itu. Oke. Lagi-lagi Ya. upaya. Lagi-lagi Ya, upaya. makasih. Apakah? Oke, siap. Makasih atas pertanyaannya Mbak Jen Abigail. Lagi-lagi upaya apa yang akan atau strategi upaya apa nih yang akan Abang sampaikan, bahwasanya memohon atau meminta pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi kaum tuli mendapatkan kesempatan berkarir yang sama seperti orang normal gitu. Ada nggak gitu? Silahkan siapa saja. Harapan masih berharap atau masih berusaha ke depannya, insya Allah seperti apa? Seperti untuk membuka lapangan pekerjaan, harapannya ke depan bisa kalau dari Windy yang terpenting itu pekerjaan mungkin boleh, tapi harus diadakan akses penerjemah, karena jika udah masuk kerja cuma nggak ada aksesnya itu agak sulit untuk teman-teman tuli. Bukan cuma pekerjaan aja, tapi aksesnya juga harus diberikan. Kita juga sadar diberikan kemampuan seperti apa. Oke. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi dari Mbak Windy itu perhatian khususnya bukan hanya tentang pekerjaan, tapi akses dalam komunikasi juga harus diberikan. Jadi percuma kalau udah masuk ke dalam lembaga perusahaan nih atau institusi perusahaan, tapi nggak ada akses kayak cara penerjemah atau apa, mereka nggak bisa memahami, juga akan nanti terjadi gap di situ gitu kan, terjadi miskomunikasi gitu. Harapannya ya memang pertama dari Mbak Windy itu adalah kesadaran dulu nih dari perusahaan, bahwasanya diberikan akses dulu untuk mengenal bahasa isyarat seperti apa sebelum mereka masuk untuk meminta teman-teman tuli ini bergabung di dalam perusahaannya gitu. Oke, ini Mbak Ruth. Banyak Mbak Windy. Oke, siap, sama-sama. Oh, Mbak Windy yang diucapin makasih ya, menjawab aku. Iya, sama kakak juga. Sama-sama. Oke, Mbak Ruth, silakan kalau mau bertanya lagi. Iya, selamat sore. Terima kasih untuk kesempatannya bertanya lagi. Kak, aku mau tanya dong, untuk anak-anak kebutuhan khusus yang lahir di keluarga yang tinggal di daerah terpencil dan kurang literasi, itu gimana ya cara mereka supaya bisa memahami bahasa isyarat, Kak? Karena kan banyak tuh, ini saya melihatnya yang kasus yang anak yang tidak berkebutuhan khusus ya, mereka aja sekolah pun enggak gitu. Nah, gimana kasus untuk kebutuhan khusus yang
lahir di keluarga yang sangat-sangat kurang literasi gitu. Supaya mereka kan juga generasi penerus bangsa ya, supaya mereka juga bisa kedepannya bisa menjadi bibit buat nerusin bangsa ini gitu. Itu gimana Kak? Pernah tahu masalah ini nggak? Terima kasih. Oke. Aku rangkum ya pertanyaan. Jadi ada nggak sih upaya buat membantu anak dengan berkebutuhan khusus ini yang atau mungkin spesifiknya tuli ini ketika dia lahir dari keluarga yang kekurangan literasi atau kurang pengetahuan, anaknya harus dipendidikin atau enggak, jadi mereka hanya hidup ya sudah gitu, terima apa adanya. Ada nggak sih upaya dari abang-abang selaku komunitas tuli Kalimantan Barat atau komunitas penerjemah untuk masuk ke dalam tanah situ, masuk ke dalam mensosialisasikan ke situnya gitu? Oke. Oke, kayaknya Boleh itu dibuka ketika aja. kita membahas tentang literasi itu tugas kita bersama. Oke. Bukan hanya bukan ini hanya ya, bukan hanya komunitas, komunitas. tapi kita semua Kita Kak. semua juga Kita punya semua kewajiban untuk punya sama-sama mensosialisasikan tentang literasi itu. Tapi ya emang kita sadarin ketika di tempat pedalaman itu kan agak susah ya akses masuk ke sana atau apa itu yang menjadi hambatan kita untuk bersosialisasi ke sana. Jadi gitu Mbak Ruth, tetap ada upaya, cuman kembali lagi bahwasannya bukan hanya kewajiban bagi komunitas tuli dan komunitas bahasa isyarat untuk mengajak untuk melakukan perubahan ya, tapi mulai dari kita gitu loh. Jadi ada kata-kata yang bagus nih, jika kalian belum pernah melihat orang baik, maka jadilah orang baik itu gitu. Jadi kita tidak bisa menolong semua orang, tapi semua orang bisa menjadi penolong seseorang gitu kan. Benar nggak sih? Oke. Jadi gitu ya. Itu kata-kata dari Oke Mbak Ruth, terima kasih ya. Kita kasih kesempatan yang lain buat bertanya. Oke, jika diizinkan saya mau bertanya sekali lagi. Oke, buka TV. Oke, aku kasih kesempatan yang dari Instagram ya. Sekarang ada sekolah inklusi yang menerima murid dalam keadaan apapun, tetapi cenderung mahal karena sekolah swasta. Apakah ada SLB yang tanpa bercampur dengan murid SLB berkebutuhan? Ada nggak sih sekolah yang SLB yang punya kayak dipisahin gitu, lebih dispesifikin kayak misalnya dia autisme akan dibedakan ke autisme, tuli beda tuli. Perasaan kalau aku kan juga punya adik ini udah dipisahin sih Mbak Latifah Johar. Setiap SLB itu dia punya kayak kelas-kelas khusus gitu. Ketika dia tuli dia akan masuk kelas untuk tuli. Ketika dia berkebutuhan khusus kayak Down syndrome, autisme gitu, dia akan masuk ke dalam kelas yang Down syndrome itu gitu. Jadi aku punya adik yang memang istimewa juga. Adikku sendiri itu adalah autis ya. Jadi dia memang belajar di sekolah luar biasa, belajar karena orang autis itu apa sih yang diharapin kayak gitu kan. Kalau enggak kemandiriannya ya mungkin memunculkan lagi peminatannya gitu. Jadi aku bersyukur banget adekku yang dari awal nggak bisa mandiri sekarang bisa karena ada pendidikan SLB itu dia bisa mandiri gitu. Mulai dari kayak habis pakai baju kemana dia harus nyimpannya, kalau mau makan kemana, gimana cara ngomong yang baiknya gitu. Mau belanja dia juga mengenal mata uang gitu, seperti itu. Kalau setahu aku memang seperti itu, udah ada klasifikasinya gitu di dalam SLB itu. Jadi nggak usah takut dicampur-campur. Oke, ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, anak tunarungu jika masuk ke SLB, hal pertama yang diajarkan itu apa? Dan tujuannya setelah lulus SLB itu bagaimana? Aku sebenarnya ini udah ditanyain ya Mas ya, tapi aku menarik tentang pertanyaan yang terakhir nih. Untuk anak-anak tuli nih, output yang diharapkan tuh apa sih gitu? Selain dia bisa bahasa, apakah dia bisa belajar lebih tinggi gitu? Lagi-lagi sistem pendidikan nih Bang. Bagaimana setelah dia bisa belajar ini, apa yang akan outputnya lah, dia tuh bisa mandiri. Kalau misalnya orang dengan kayak adekku itu kan bisa kemandirian nih, kayak dia bisa makan, bisa belanja sendiri, bisa berinteraksi, itu udah salah satu pencapaian terbaik lah kalau menurut aku. Kalau untuk kaum tuli ini, teman-teman tuli ini seperti apa? Sebetulnya pengalaman saya masuk sekolah
sedikit mungkin menjawab. Pas sekolah saya selalu nulis, tapi enggak begitu paham. Pentingnya komunitas juga itu menjadi tempat belajar untuk paham komunitas. Tapi sekolah belum begitu menyadarkan saya. Guru tuli ngajar. Tapi kalau guru tuli mengajarkan tuli itu lebih cepat paham pakai syarat isindo. Tapi kalau guru dengar yang lain pakai simbi itu balik lagi ke personal sih bang, personal orangnya. Gitu. Jadi memang tergantung dari ini orangnya masing-masing lagi ya. Kak, ini ada pertanyaan lagi nih dari Instagram nih. Kak, apakah ada beasiswa untuk bisa mempelajari bahasa isyarat sampai ya? Ada nggak sih Kak kayak apa ya jurusan khusus untuk bahasa isyarat? Kalau Mas Fahmi kan ini masuk dari komunitas. Kalau dari universitas secara akademiknya itu ada nggak jurusan khusus untuk mempelajari bahasa isyarat ini? Kayak jurusan khusus belum ada kalau di Indonesia bang. Belum ada ya? Ya, jurusan khusus bahasa isyarat itu belum ada. Kak. Tapi kalau di luar negeri, tahu saya pernah kayaknya ada di luar negeri. Iya. Ada jurusan, tapi dia jurusannya tuh JSI. JSI. Oh JSI. Ada di luar negeri bang. Kalau ini di Indonesia belum pendidikan ada. Kayak guru-guru yang mengajari anak-anak yang teman-teman kita yang tuli itu pendidikannya apa? Psikologi atau apa? Mereka berarti belajarnya itu dari komunitas bukan dari PLB kalau yang itu bang. PLB. Pendidikan luar biasa. Oh ada. PLB ada teman-teman ya. Jadi ada PLB namanya ya untuk belajar itu bukan secara khusus untuk mempelajari isyarat itu banyak ya. Memang dikhususkan buat mereka mengajar kayak guru TGSD gitu. Oke siap. Dan juga seperti apa ya lulusan PLB itu mahir isyarat itu enggak juga sih bang. Ya. Bang, pernah dengar nggak kalau untuk itu bisa masuk universitas? Ada bang. Ada. Di Jawa, Jogja, teman-teman saya banyak yang itu tesnya kuliah. Apakah sistem belajarnya gimana tuh? Apakah mereka disediakan? Sedikit berbagi ya teman-teman buat apa? Ada beberapa teman-teman tuli saya waktu pas saya kuliah di Yogyakarta di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Itu teman-teman tuli tidak dipisahkan ruangannya atau kelasnya itu dipisahkan tuh enggak. Jadi teman-teman tuli tetap sama belajar sama-sama teman dengar. Ada dosennya juga. Yang bedanya mungkin teman tuli ada pendamping, Bang. Ketika pas saya kuliah itu teman tuli ada didampingi sama note taker. Note taking tujuannya itu buat mencatat apa yang diomongin sama dosen ini ke teman tuli. Karena kan tidak semua dosen tuh paham isyarat dan menggunakan isyarat itu enggak. Kalaupun pas gilirannya teman tuli yang dapat presentasi atau menjelaskan materi, itu kadang teman tuli ada yang bantu penerjemah bahasa isyarat seperti itu. Iya, jadi gitu Bang ini ya, Mbak Moncia ya namanya. Oke, ini kayaknya makin ramai di Instagram nih dan Zoom. Ayo jangan kalah ya, karena kita ada live di 2 tempat nih. Sebentar lagi waktu kita, nggak kerasa nih Bang, hampir jam 5. Kita harus segera mengakhirinya. Gitu, jadi kita kasih 2 pertanyaan lagi nih. Kasih 2 pertanyaan lagi ya. Yang ingin bertanya kira-kira silahkan. Mbak Rahel tadi udah ya. Kita kasih kesempatan yang lain dulu. Kak, gimana pentingnya personal branding dalam mendalami bahasa? Bang, gimana tuh personal branding? Ini hal yang sangat menarik nih. Kalau aku ya sebagai kayak marketing nih ya, personal branding tuh hal yang penting. Memberitahu nih, aku kerja di Telkom, aku orang Telkom, aku bisa nih nganuin Indihome. Itu pentingnya. Jadi ketika ada orang, dia ini, mungkin dia bisa mengatasi problem solve lah. Kalau abang gimana nih untuk personal brandingnya? Apakah abang bangga gitu dengan sebagai juru bicara, bagaimana abang mengekspresikan kebanggaan abang itu kayak?
Apakah dengan kayak mengajak orang lain, mengajari lah gitu. Ada nggak sih kayak ngajak-ngajak atau mengajari orang lain gitu? Lebih ke mengajak sih Bang. Ngajak ya. Ya, tapi ketika kita mengajak, ada satu pertanyaan yang timbul. Mau nggak orang yang kita ajak itu gabung sama kita? Atau minat nggak orang yang kita ajak itu untuk belajar bahasa isyarat? Seperti itu Bang. Oke, gitu. Jadi tetap ada ajakan gitu ya, Ada, biar Bang. orang lain tuh bisa paham. Oke, Bang Yusuf, orang dengan tunarungu biasanya kalau berhasil masuk universitas biasanya lebih totalitas. Oke, Bang Yusuf, jadi tadi udah kita bahas bahwasannya orang tuli lebih nyaman dipanggil tuli daripada tunarungu gitu ya Bang Yusuf. Ya karena itu adalah sebuah identitas. Aku juga pernah belajar dari dokter THT yang memang dokter THT juga itu memaklumi bahwasannya jangan panggil mereka tunarungu gitu, tapi panggil mereka tuli karena itu adalah salah satu identitas mereka gitu. Kenapa harus diiniin sih gitu kan? Ya ini aku apa adanya gitu. Itu adalah salah satu kayak kepercayaan diri mereka. Jadi jangan ini apa ya? Jangan dikasihani karena memang itu bukan sesuatu hal yang harus diibahkan gitu. Jadi it's okay gitu. Dari umur berapa anak itu kelihatan bahwa dia menderita tunarungu? Aduh, masih banyak yang pakai tunarungu nih. Gak apa-apa, oke. It's okay lah ya, perspektif itu balik lagi lah ya. Gak apa-apa. Kita memahami ya. Marah nggak sih kalau dipanggil tunarungu, Mbak Windy? Marah nggak? Gimana? Sebetulnya jika aku bilang aku tuli. Tapi orang-orang tuh seperti tetap memanggil dia tunarungu. Tapi menurut saya tunarungu itu ada kayak kerusakan. Jadi kalau tunarungu kayak ada pemaksaan di dalam dirinya. Jadi teman-teman nggak usah merasa kayak ini kasar yang ini itu perspektif aja gitu ya. Jadi perspektif teman-teman aja yang harus dirubah. Jadi memang identitasnya itu ya udah tuli gitu. Teman-teman nggak usah merasa kayak ih kasar, enggak gitu. Itu identitas mereka gitu. Jadi jangan dipaksakan untuk menjadi tunarungu gitu. Gitu. Mohon maaf baru join Kak tadi belum nyimak. Oke, it's okay karena kita terkadang seseorang tuh diberi kesalahan agar mereka belajar dari kesalahan tersebut. Oke, baik. Oke gitu ya, jadi teman-teman jangan panggil tunarungu lagi ketika bertemu dengan teman-teman tuli, jadi panggil aja tuli karena mereka bukan sesuatu hal yang kayak perlu dikhawatirkan gitu, jangan dikasihani, memang itu identitas mereka, mereka lebih nyaman tentang itu. Oke, pertanyaan lagi, jika teman tuli kita kerja di suatu perusahaan bagaimana caranya? Kalau sudah selesai nanti foto bareng. Oke, teman-teman abis ini yang di Zoom kita foto bareng ya. Dibuka semua dan nanti dari foto ini kita akan lihat juga kayak tadi yang penanya-penanyanya itu biar kita ingat juga, nggak lupa. Oke ya, abis ini ya kita foto bareng ya. Satu pertanyaan terakhir, jika teman tuli kita kerja di suatu perusahaan, bagaimana caranya atasan menyatukan visi dan misi dengan karyawan teman tuli tersebut? Kemudian di era online ini bagaimana menciptakan kreativitas agar teman tuli? Oke, pertanyaan ini sebenarnya udah tadi dari Mbak Windy, berharap bahwasannya jika perusahaan ingin memberi kesempatan berkarir kepada orang tuli, maka yang perlu dibangun pertama adalah aksesnya dulu. Jadi perusahaan harus punya aksesnya dulu sehingga visi dan misi itu tidak ada gap di situ di antara karyawan dan istilahnya bosnya lah di situ. Kemudian untuk ke ini nih, ke pertanyaan kedua lumayan bagus nih. Di era online sekarang nih, pandemi nih, apa sih kegiatan teman-teman komunitas dalam melatih skillnya lagi? Mungkin bisa jawab sama Kak. Dulu ada kegiatan, tapi karena berhubung pandemi, jadi fit. Teman-teman ada berencana untuk membuka kelas online atau kegiatan online. Tapi lebih banyak teman-teman ikut kegiatan webinar. Insya Allah kedepannya akan ada kegiatan setelah pandemi. Kesempatan kita untuk berkegiatan. Ya, ketika COVID tuh
Semua hukum aktivitas. ya. Oke, kita sama-sama Bener, berdoa. Kak Windy. Oke, sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir ya. Amin. Oke, kita tiba di penghujung acara karena setiap pertemuan akan selalu ada perpisahan. Mau gimana pun kita mempertahankan agar kita terus bersama, tetap akan ada waktu di mana kita harus berpisah gitu. Ya, ini adalah waktu yang cukup kalau aku sih menyedihkan karena kita harus berpisah dan berhenti untuk memberikan sosialisasi kepada teman-teman lain bahwasanya teman-teman kita yang tuli itu sebenarnya sama seperti kita gitu. Mereka juga punya kesempatan, mereka juga sama seperti kita gitu. Jadi jangan mari kita sama-sama merangkul gitu. Oke, buat teman-teman aktifin kameranya, kita foto bersama ya. Yang Zoom, yang live, silakan screenshot live ini dan tag IndiHome Kalbar. Kemudian jika ada pertanyaan yang belum dijawab, silakan cantumkan pertanyaannya di situ. Nanti akan kita pilih juga di situ. Bisa jadi salah satu kesempatan. Oke, buat yang udah nanya di Zoom, kita akan cari nih tadi yang pertanyaan-pertanyaan terbaiknya. Udah banyak tadi yang tanya, jadi jangan khawatir. Oke, yuk, mari buka semua kameranya, kakak-kakak. Kita foto bersama. Ya, Mbak Rika udah di ini